Apa yang telah dilakukan Tuhan untuk dia di ayat yang keempat dan yang keenam? Yang pertama adalah Tuhan mendengarkan teriakan Daud, mendengarkan seruan Daud meminta tolong kepadanya, dan Tuhan mendengarkan teriakan Daud itu dari gunungnya yang kudus. Yang kedua, Allah mendukungnya dan Allah menjaganya, memproteksi Daud selagi Daud tidur, serta memberinya keberanian melawan 10.000 orang yang mengejarnya, yang melawannya, yang bangkit untuk menyerangnya. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-6 dalam perenungan dari kitab Mazmur. Hari ini kita membahas dari Mazmur 3 ayat 1-9 dengan tema Himne Doa Pagi. Saya bacakan untuk kita semuanya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 1-9. Tujuan mempelajari Mazmur 3 ini yang pertama adalah untuk mencatat peristiwa sejarah yang sering dijadikan sebagai penulisan Mazmur tertentu. Yang kedua, untuk mengamati penggunaan arti kata Selah. Yang ketiga, untuk memperhatikan bagaimana Daud mempercayai Tuhan untuk membebaskan dia dari musuhnya. Judulnya menghubungkan Mazmur ini dengan Daud yang ditulis pada saat dia melarikan diri dari putranya Absalom. Kisah lengkapnya bisa dibaca di dalam 2 Samuel pasal 15-18. Ini biasa disebut himne pagi, di mana pemazmur berdoa meminta perlindungan Tuhan. Daud menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Betapa banyaknya orang yang melawan dia. Mereka bahkan mengejeknya dengan mengatakan tidak ada pertolongan dari Tuhan baginya. Bisa dibaca juga bagaimana Simei mengutuk Daud di dalam 2 Samuel 16 ayat 5-8. Dalam Mazmur ini dan Mazmur lainnya kita menemukan kata Selah. Arti tepatnya tidak diketahui, tetapi itu mungkin telah dipakai untuk tujuan menyediakan beberapa notasi musik ataupun petunjuk musik di dalam Mazmur. Karena kita tahu ini adalah kitab syair, Mazmur adalah nyanyian. Tampaknya dimasukkan di mana jedah yang diinginkan untuk penyanyi atau pembaca Mazmur untuk merefleksikan pemikiran atau pernyataan yang baru saja dibuat. Bisa diperhatikan ayat 1-2. Keluhannya adalah ungkapan kenyamanan yang diterima dari Tuhan di masa lalu.
Penghiburan seperti itu mendorongnya untuk memandang Tuhan sebagai perisai dan kemuliaannya yang Maha Esa, yang membuatnya mampu mengangkat kepalanya. Tuhan telah mendengar tangisannya sebelumnya dan memungkinkan dia untuk tidur dan bangun. Hal ini memberinya keberanian baru untuk menghadapi banyak musuhnya. Bisa juga kita baca di dalam 2 Samuel 18 ayat 7. Meskipun jumlah musuhnya itu ada ribuan, bahkan puluhan ribu. Ayat 3 sampai yang ke-6. Saat dia memulai hari yang baru, dia sekali lagi memanggil dan memohon Tuhan untuk menyelamatkannya. Bahkan seperti yang telah dia lakukan di masa lalu. Himne paginya diakhiri dengan pengakuan bahwa Tuhan sebagai sumber berkat dan keselamatannya. Ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi mari kita perhatikan secara rinci apa yang ditulis di dalam Mazmur 3 ini. Yang pertama-tama di ayat pertama dan yang kedua itu adalah tentang keluhan Daud. Daud berkeluh kesah di hadapan Tuhan bahwa betapa banyaknya masalah yang dia hadapi. Ada begitu banyak orang bangkit melawan dia. Banyak yang berkata tidak ada pertolongan Tuhan bagi dia. Dan yang paling menyakitkan di antara semuanya itu adalah ini adalah musuh yang seharusnya bukan musuh. Karena ini adalah anaknya, anak yang sudah mempengaruhi pasukan-pasukan di istana untuk kudeta melawan Daud. Jadi ini adalah permusuhan dari keluarga, yakni dari anaknya sendiri. Nah, ini sangat menyakitkan, bukan? Daud dilawan oleh Absalom, yakni anaknya sendiri, yang mempengaruhi seisi istana sehingga bangkit melawan Daud, dan Daud harus melarikan diri untuk bersembunyi, menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, Daud mengungkapkan kenyamanannya dia, ketentramannya dia, di ayat yang ketiga sampai 6. Daud mengatakan bahwa peranan Allah itu begitu luar biasa baginya, karena Allah adalah perisai dan kemuliaan yang melindunginya ketika dia berada di dalam bahaya, di dalam puluhan ribu orang yang mengejar-ngejarnya. Yang Maha Esa yang mengangkat kepalanya sehingga Daud tetap bisa tidur dan bisa bangun kembali. Jadi ini adalah ungkapan bagaimana Daud merasa nyaman di dalam hadirat Tuhan. Daud merasa tentram ketika bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang telah dilakukan Tuhan untuk dia di ayat yang keempat dan yang keenam? Yang pertama adalah Tuhan mendengarkan teriakan Daud, mendengarkan seruan Daud, meminta tolong kepadanya, dan Tuhan mendengarkan teriakan Daud itu dari gunungnya yang kudus. Yang kedua, Allah mendukungnya dan Allah menjaganya, memproteksi Daud selagi Daud tidur, serta memberinya keberanian melawan 10.000 orang yang mengejarnya, yang melawannya, yang bangkit untuk menyerangnya. Lalu yang ketiga, kita melihat seruan Daud di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Daud memohon pertolongan Tuhan, yakni di ayat yang ke-7, yakni untuk bangkit dan menyelamatkannya, agar Tuhan dari gunungnya yang kudus memberikan pertolongan, memberikan bantuan supaya Daud dapat selamat dari ancaman musuh. Seperti yang telah Tuhan lakukan di masa lampau, di masa lalu, di dalam sejarah kemenangan Daud menghadapi musuh dari luar. Tuhan sudah menyatakan, sudah memberikan Daud banyak kemenangan, sehingga Daud mengingat kembali akan masa lampaunya yang gilang gemilang, menang karena Tuhan ada di pihaknya. Dan saat ini bukan musuh dari luar yang menyerangnya, tetapi musuh dari dalam, yakni anaknya sendiri dan pasukan istananya bangkit melawan dia. Dan sama seperti Tuhan pernah memukul tulang rahang musuhnya, maka Daud juga yakin dan percaya kali ini Tuhan juga akan melakukan hal yang sama, mematahkan gigi orang fasik, yakni orang-orang yang bangkit menyerangnya, yang seharusnya adalah menjadi sekutunya, sekarang menjadi seterunya. Lalu di ayat yang ke-8 adalah pujian kepada Allah. Daud menyatakan dan menaikkan puji-pujian kepada Allah, bahwa keselamatannya yang paling hakiki, keselamatannya yang sangat pasti itu adalah Tuhan.
keselamatan adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang sudah memberikan perlindungan dan keselamatan kepadanya, sehingga tidak ada satupun musuh yang diperkenankan untuk menjamah dirinya. Dan berkatnya ada pada umatnya. Jadi Daud di bagian yang ke-8 ini, di bagian ayat yang ke-8 menaikkan pujian bahwa berkat Tuhan turun atas umatnya, karena Daud yakin bahwa dirinya itu adalah umatnya, bahkan adalah raja pilihan Tuhan dan orang yang ada di dekat hati Tuhan. Jadi Daud dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali merasakan dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa atas perlindungan Tuhan pada dirinya. Kesimpulannya, sama seperti Daud, di dalam kehidupan kita tidak pernah mencari musuh. Namun ada kalanya musuh bisa berasal dari dalam selimut sendiri, bisa berasal dari keluarga sendiri. Nah, tentu saja kita yang mempunyai hati yang ramah, hati yang baik, hati yang lembut, kita tidak ingin bermusuhan dengan keluarga dan terpaksa kita menyingkir, terpaksa kita lari dari kejarannya. Namun Tuhanlah yang memberikan ketentraman, yang memberikan kenyamanan ketika kita berada di dalam kondisi buah si malakama, ketika lawan salah dan juga tidak melawan juga salah, karena nyawa kita juga yang terancam. Nah, Tuhanlah yang berperang bagi kita di dalam keadaan seperti itu. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat ini saudara berada di dalam kondisi buah si malakama? Ketika orang yang kita kasihi justru bangkit melawan kita, kiranya kita mempunyai hati seperti Daud yang memohon pertolongan, karena Tuhanlah yang sangat adil, yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha esa ini akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhanlah yang berperang di pihak kita. Kiranya kita senantiasa menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kita seperti Daud, tetap dapat makan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Kiranya hidup kita hanyalah menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Shalom.